Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 9 sampai 15 Juni tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11 yang berkata demikian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, pada ayat 1 dikatakan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Penyebutan orang lain di sini dihubungkan dengan orang sebelumnya, yaitu Yusuf, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Dikatakan Yusuf menjual ladang miliknya dan kemudian membawa uang hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Lalu sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Yusuf itu diikuti juga oleh Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Mereka pun menjual sebidang tanah mereka. Sebetulnya arti nama Ananias dan Safira itu sangatlah indah. Ananias berarti Allah penuh dengan anugerah. Safira berarti indah, molek, cantik. Sayangnya perbuatan mereka tidak seindah arti nama mereka. Ini menunjukkan bahwa memang nama itu tidak selalu menjamin mutu. Ananias dan Safira ini memang melakukan hal yang sama seperti Yusuf, tetapi dengan suatu perbedaan besar. Kalau Yusuf memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada para rasul, sedangkan Ananias dan Safira tidak. Mereka hanya memberikan sebagian, dan sebagian lainnya mereka simpan sendiri. Malah kalau kita memperhatikan secara mendetail, kemungkinan besar tanah yang dijual oleh Yusuf adalah seluruh tanah yang dimilikinya. Sedangkan tanah yang dijual oleh Ananias dan Safira hanyalah sebagian dari keseluruhan yang mereka miliki. Ayat 1 mengatakan bahwa Ananias dan Safira hanya menjual sebidang tanah. Sebenarnya pada saat itu, menjual keseluruhan harta milik bukanlah sebuah keharusan, melainkan lebih pada tindakan spontan saja. Kemungkinan malah ada banyak orang yang tidak melakukan hal itu. Karena itu tidak heran kalau nama Yusuf disebutkan secara khusus. Mungkin karena Yusuf bisa menjadi salah satu contoh dari sedikit orang yang bertindak spontan
dan mau menjual seluruh miliknya untuk diserahkan kepada para rasul. Jadi sebenarnya seandainya pun Ananias dan Safira tidak menjual tanahnya, atau kalaupun mereka hanya mau menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, juga tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah mereka telah berbohong dengan mengatakan bahwa semua yang mereka berikan kepada para rasul itu adalah dari seluruh hasil penjualan tanah itu. Ada dugaan bahwa tindakan Ananias dan Safira ini kemungkinan besar dilatar belakangi oleh motivasi untuk mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Jadi tujuan dari mereka menjual tanah dan memberikan hasilnya sebenarnya bukan karena mereka memang ingin memberi persembahan, melainkan justru karena mereka ingin mencari sesuatu bagi diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan bukan Tuhan atau sesama mereka yang berkekurangan, melainkan kepentingan diri mereka sendiri. Bagaimana orang bisa memuji dan memandang mereka? Untuk itu, mereka tidak takut menipu anggota jemaat lainnya, termasuk para rasul. Namun Petrus secara ajaib langsung bisa mengetahui hal itu. Hal ini terkait dengan kuasa Roh Kudus yang menguasai Petrus dan jemaat perdana. Dengan segera Petrus menegur mereka, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Bagi Petrus, kalau orang sampai berbuat jahat, itu pasti disebabkan karena ia dikuasai oleh kekuatan iblis. Petrus mengatakan bahwa Ananias telah menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Terjemahan yang lebih tepat untuk kata menahan sebenarnya mengurupsi. Jadi sebetulnya pertanyaan Petrus, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mengurupsi sebagian hasil penjualan tanah itu? Pertanyaan ini sekilas terkesan aneh, karena bagaimana mungkin Ananias dan Safira bisa mengurupsi miliknya sendiri? Petrus bisa mengatakan hal itu karena sebenarnya apa yang telah dipersembahkan seseorang kepada Tuhan itu berarti sudah menjadi milik atau hak Tuhan. Jadi kalau Ananias dan Safira mengambil sebagian untuk diri mereka sendiri, itu berarti mengambil milik Tuhan atau mengurupsi harta Tuhan. Cerita ini memperingatkan kita agar kita lebih berhati-hati kalau kita bernasar atau berjanji baik kepada diri sendiri maupun untuk Tuhan. Walaupun mungkin tidak kita ucapkan, tetapi begitu ada di dalam hati, ia telah menjadi hak Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Rasul Petrus mengatakan kepada Ananias dan Safira bahwa selama tanah itu belum dijual, tanah itu adalah kepunyaan mereka. Tidak ada seorang pun yang memaksa mereka menjual tanah itu, dan kemudian setelah dijual pun tidak ada yang memaksa mereka untuk memberikan hasilnya. Entah mereka ingin memberikannya atau tidak, memberikan banyak atau sedikit, itu adalah hak mereka. Namun mereka menjadi berdosa karena mereka telah merencanakan perbuatan jahat dalam hati mereka. Masalahnya bukan pada jumlah uang yang diberikan, melainkan apa yang mereka telah rundingkan sebelumnya, bahwa mereka bersepakat untuk berdusta kepada Petrus tentang harga yang sesungguhnya yang mereka dapatkan. Dalam dunia peradilan pun, seseorang akan dihukum lebih berat kalau melakukan kejahatan berencana. Petrus menggolongkan perbuatan Ananias dan Safira ini sebagai perbuatan dosa berencana, dan karena itu hukumannya lebih berat. Petrus mengatakan bahwa Ananias dan Safira bukan hanya mendustai manusia, melainkan yang lebih parah dari itu, mendustai Allah atau Roh Kudus. Padahal dosa terhadap Roh Kudus adalah suatu dosa yang tidak terampuni. Mereka dipandang mendustai Allah karena mereka mengambil sesuatu yang menjadi milik Allah dan membohongi Petrus yang adalah hamba Allah. Sebagai rasul, setiap tindakan Petrus didasarkan atas nama Allah. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ketika Ananias Safira mendustai Petrus, sebenarnya itu tidak sekedar ditujukan kepada Petrus, tetapi juga kepada Roh Kudus yang menguasai Petrus.
Akibat dari perbuatan mereka itu sangat fatal. Mereka langsung mati. Dalam hal ini, mungkin agak sulit kita pahami karena di luar pemahaman kita pada umumnya. Mengapa bisa hukuman yang diterima oleh Ananias dan Safira seberat itu? Disinilah kita menyadari bahwa keadilan Tuhan tidak selalu sama dengan keadilan manusia. Lagi pula ketika Lukas menceritakan hal ini, itu tidak sekedar untuk menceritakan tentang tokoh yang bernama Ananias dan Safira, tetapi di balik cerita itu, ia ingin memperlihatkan dinamika kehidupan jemaat perdana. Sebenarnya Lukas bisa dengan mudahnya menghilangkan cerita ini untuk tetap mempertahankan citra jemaat perdana sebagai jemaat yang ideal atau sempurna. Namun Lukas adalah penulis yang jujur. Ia ingin menceritakan apa adanya. Karena itu, kisah Ananias dan Safira ini ibarat kutil gereja perdana. Kita sudah mendengar indahnya kehidupan orang Kristen yang pertama, tetapi di tengah keindahan itu ternyata ada juga orang-orang seperti Ananias dan Safira. Dengan menceritakan hal ini, Lukas ingin mengemukakan bahwa memang tidak ada jemaat yang ideal atau sempurna. Dahulu tidak, sekarang pun tidak. Jadi bagi orang yang punya kebiasaan untuk pindah dari satu gereja ke gereja lain karena kecewa di satu gereja, disarankan untuk mereka agar segera menghentikan kebiasaan itu. Percuma saja, sebab Anda pasti tidak akan menemukan gereja yang sempurna. Di samping untuk memperlihatkan dinamika kehidupan jemaat perdana yang tidak selalu ideal, Lukas juga menceritakan kisah ini sebagai salah satu cara untuk mengingatkan jemaat agar lebih berhati-hati di hadapan Tuhan dan tidak melakukan hal yang jahat. Apalagi jemaat perdana pada waktu itu adalah sebuah jemaat yang masih kecil dengan kekuatan yang terbatas. Jadi, kalau dengan jumlah yang masih kecil itu saja sudah terlalu banyak serangan, khususnya dari dalam jemaat sendiri, bisa-bisa jemaat hancur dengan cepatnya. Oleh karena itu, cerita Ananias dan Safira ini menjadi contoh bahwa Allah tidak akan menoleransi perbuatan dosa dan akan menghukum setiap pelanggarnya. Kalau jemaat takut berbuat dosa seperti juga yang nyata setelah peristiwa Ananias dan Safira ini yang tercatat di dalam ayat 11, maka jemaat dapat menjadi lebih kuat dan bertahan dalam menghadapi serangan dari luar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.